Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kelas 5 yang sangat saya cintai. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dengan Ustadz Saiful untuk melanjutkan materi yang kemarin. Kita masih melanjutkan materi PPKN dengan tema nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita masuk kepada sila Pancasila yang keempat. Sila Pancasila yang keempat, anak-anak sekalian ada yang tahu apa bunyi Pancasila sila keempat? Oke, betul sekali anak-anak sekalian. Pancasila sila keempat itu berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai Pancasila yang keempat ini apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Nilai-nilai apa saja yang bisa kita lakukan, yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita lihat anak-anak sekalian. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada beberapa pengamalan dalam sila yang keempat ini. Yang pertama adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Pemimpin ketika memimpin bangsa Indonesia ini harus dengan hikmah, harus dengan baik, harus memikirkan seluruh masyarakat Indonesia tanpa tebang pilih, tanpa harus mementingkan orang yang kaya, tanpa harus mementingkan orang yang para pejabat. Semua yang berada di lingkungan warga negara bangsa Indonesia ini harus dipimpin dengan sama tanpa tebang pilih. Kebijaksanaan artinya harus bijaksana. Bijaksana artinya harus menempatkan sesuai dengan porsinya. Kalau orang tidak mampu, apa yang dibutuhkan? Orang miskin, apa yang dibutuhkan? Negara harus hadir dalam hal ini. Negara harus mengerti tentang kebutuhan warganya yang miskin. Itu namanya bijaksana. Dalam permusyawaratan perwakilan, semua masalah, semua untuk mengambil suatu keputusan harus dilakukan dengan musyawarah. Baik keputusan dalam sekolah, misalnya mau menentukan ketua kelas, mau menentukan pengurus kelas, kita mau mengadakan outbound kemana, kita mau mengadakan studi banding kemana, harus musyawarah. Itu contoh praktis permusyawaratan dalam lingkungan sekolah. Permusyawaratan dalam lingkungan keluarga misalnya. Ada sebagian dari keluarga anak-anak sekalian yang ingin mengadakan rekreasi, ingin mengadakan refreshing ke suatu tempat, harus dimusyawarahkan terlebih dahulu. Orang tua, ayah, ibu, jangan mentang-mentang sebagai orang tua, jangan mentang-mentang sebagai pemimpin keluarga harus menentukan nanti akan rekreasi ke daerah ini, nanti akan rekreasi ke daerah ini, nanti akan rekreasi ke daerah ini. Tanyakan dulu kepada anak-anaknya, anak-anakku sekalian, mau rekreasi di mana? Nanti akhir pekan ini, akhir tahun ini, tahun baru ini kita mau mengadakan rekreasi di mana? Dimusyawarahkan sampai terjadilah kesepakatan yang disebut dengan mufakat. Kalau sudah mufakat, baru kita laksanakan hasil musyawarah itu dengan rasa tanggung jawab, dengan rasa sungguh-sungguh. Kita ajari anak-anak kita untuk mengerti bagaimana caranya bermusyawarah. Itu contoh permusyawaratan dalam lingkungan rumah tangga, permusyawaratan dalam lingkungan masyarakat, dalam lingkungan tetangga. Misalnya kerja bakti. Kerja bakti enaknya hari apa? Hari Minggu jam berapa? Ini kalau bisa dimusyawarahkan. Jangan mentang-mentang sebagai kepala kampung, kepala RT atau ketua RT
kerja bakti hari Senin jam 8 pagi. Nah, ini waktunya orang bekerja semua. Ya, harus dimusyawarahkan dengan pengurus lainnya sehingga menghasilkan suatu keputusan yang bisa dilaksanakan bersama-sama. Itulah salah satu anak-anak sekalian contoh pengamalan sila Pancasila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Anak-anak sekalian, memang agak dipersingkat biar tidak terlalu lama dan biar tidak terlalu banyak memakan kuota, sehingga anak-anak sekalian bisa efisien dan efektif untuk belajar di YouTube ini atau di video ini. Anak-anak sekalian, pengamalan sila yang terakhir, sila yang kelima. Sila yang kelima dalam Pancasila, mungkin anak-anak sekalian ada yang tahu, coba sebutkan. Sila Pancasila yang kelima. Apa anak-anak sekalian? Ada yang tahu? Betul, ada yang betul. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini penting sekali. Harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Apa yang bisa dilakukan oleh pemimpin? Oleh pemimpin negara ini dalam mengamalkan Pancasila sila kelima ini. Yang pertama, tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa merugikan kepentingan umum. Malahan kepentingan umum harus dikedepankan daripada kepentingan pribadi. Kalau misalnya ada acara keluarga, yang ini acara pribadi, kemudian berbenturan dengan kepentingan umum, ini harus dikedepankan kepentingan umum. Contoh, misalnya Ustadz Saiful ada acara keluarga, mau rekreasi bersama keluarga, tapi ketika itu ada rapat dengan wali murid, ketika itu berbarengan dengan rapat sekolah, kita harus tunda dulu kepentingan Ustadz Saiful, kita harus tunda dulu kepentingan pribadi, kedepankan kepentingan orang banyak, kedepankan kepentingan orang umum. Itu yang pertama yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, anak-anak sekalian, apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari yang sesuai dengan Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Artinya apa? Yang kedua adalah kita harus sama-sama berada di depan untuk membela keadilan. Keadilan tidak hanya milik orang kaya saja. Keadilan tidak hanya dimiliki oleh para pejabat saja. Semua warga Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari Pulau Natuna sampai Pulau Rote, semua yang merasa warga negara Indonesia berhak mendapatkan keadilan di negara kita ini. Keadilan adalah milik seluruh bangsa Indonesia. Walaupun mungkin ada sebagian oknum, ketika orang kaya bersalah maka tidak dihukum. Ketika ada pejabat bersalah maka tidak dihukum. Itu hanya sebagian oknum, dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sembarangan, ya. Kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang muslim, ya, lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kepada hukum dunia ini saja. Kalau kita kelak anak-anak sekalian misalnya diberi amanah menjadi wali kota, menjadi gubernur, menjadi menteri, menjadi presiden, amin ya rabbal alamin. Camkan ini, ingat ini, harus adil ke seluruh warganya, harus adil tanpa tebang pilih. Karena apa? Jabatan yang ada pada diri kita ini, di samping memang harus dipertanggungjawabkan di dunia, lebih-lebih kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saiful, kamu diberi
ilmu. Untuk apa ilmumu itu diamalkan? Saiful, kamu diberi jabatan sebagai kepala keluarga, mau diajak kemana, mau diarahkan kemana keluarga kamu, itu kelak di hadapan Allah akan dipertanyakan, anak-anakku sekalian. Ya, itulah anak-anakku sekalian. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita lihat halaman yang ke-6, anak-anakku sekalian yang pegang buku. Di situ ada gotong royong sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Gotong royong ini artinya saling membantu satu sama lain. Tidak ada suatu pekerjaan yang berat kalau kita kerjakan bersama-sama. Tidak ada suatu pekerjaan yang sulit kalau kita kerjakan bersama-sama. Artinya dengan gotong royong ini sesuai dengan pengamalan Pancasila. Bukan hanya sesuai dengan pengamalan Pancasila, bahkan gotong royong ini sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan firman Allah. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ta'awanu, kerjasamalah, gotong royonglah kalian semua, 'alal birri wat taqwa, atas membangun kebaikan dan ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kalian bergotong royong bekerjasama 'alal itsmi wal 'udwan, untuk melakukan perbuatan dosa dan permusuhan. Boleh bergotong royong, tapi yang menuju pada kebaikan. Gotong royong membersihkan kampung, gotong royong membersihkan kelas, gotong royong membantu membersihkan rumah, ayah mencuci, ibu kora-kora, anak nyetrika, kakak ngepel, itu namanya gotong royong. Selama gotong royong ini menuju pada kebaikan, maka gotong royong ini diperbolehkan. Jangan bergotong royong yang menuju pada perbuatan dosa. Jangan gotong royong menuju pada perbuatan permusuhan. Misalnya ada temannya siwa, nanti aku siwa sama dia, ayo siwa juga dia, musuhi juga, jangan mau. Karena itu bergotong royong kerjasama dalam permusuhan, dan itu berdosa. Yang mengajak itu berdosa. Itulah anak-anakku sekalian, singkat saja, kalau diperpanjang nanti terlalu bertele-tele sehingga akan memakan kota anak-anakku sekalian. Jadi kesimpulannya anak-anakku sekalian, gotong royong bukan hanya sesuai dengan Pancasila, bahkan gotong royong sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, saya cukupkan sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah nanti akan lanjutkan pada tema yang berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian segera diberi kesehatan oleh Allah, jaga kesehatan, jaga imunitas anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan sehat terus dan mudah-mudahan ilmunya ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.